Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Banyak sebagian besar di umat Islam yang memahami tentang kesolehan, tingkat kesolehan seseorang, yang memahami tingkat keimanan seseorang itu hanya berdasarkan simbol-simbol yang berada di dalam agama Islam. Misalkan, kalau jidatnya hitam, berarti dia ahli sujud. Kalau jenggotnya panjang, berarti dia ahli sunnah. Kalau membawa bendera yang besar, misalkan di acara sholawatan, mereka ahli sholawat. Di dalam video kali ini, kita akan membahas mengapa sebagian besar umat Islam yang menstereotip atau yang mencap keimanan seseorang, kesolehan seseorang hanya berdasarkan simbol-simbol yang digunakan seseorang tersebut. Oke Sobat Ilah, simak terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Pertanyaan tentang mengapa sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia lebih menonjolkan simbol-simbol agama Islam daripada mengimplementasikan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu pertanyaan yang sangat kompleks dan sangat relevan sekali di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam kehidupan Indonesia ini. Ada beberapa faktor sebetulnya yang menyebabkan masyarakat kita berpikiran seperti itu. Salah satunya yaitu miskonsepsi dalam memahami ajaran agama Islam itu sendiri. Di mana salah satunya umat Islam yang berada di Indonesia itu menjadikan simbolisme itu sebagai representasi. Maksudnya simbol-simbol di dalam agama Islam itu seringkali dianggap sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia itu representasi visual yang kuat dari keimanan seseorang. Akibatnya ada kecenderungan untuk lebih memprioritaskan tampilan luar dan lebih memprioritaskan tampilan luar dan lebih menilai seseorang itu hanya dari tampilan luarnya. Misalkan ada seseorang yang mengenakan pakaian jubah sudah dianggap soleh. Ada yang seseorang yang jidatnya hitam misalkan dianggap ahli sujud. Ada seseorang yang rajin membawa bendera ke sana kemari, bersolawatan, dianggap ahli solawat. Lah, akibat dari pemahaman simbol sebagai representasi ini sangat bahaya sekali karena kita bisa terjebak di dalam memahami kesolehan seseorang, di dalam memahami keimanan seseorang. Bahkan kita akibat yang paling buruk berakibat pada diri kita ketika kita akan menjadikan seorang guru. Karena hanya pandangan luar itu tadi. Akibat yang paling berat ya saya contohkan seperti ini. Saya ambil contoh Gus Baha. Gus Baha itu adalah ulama yang dengan segudang ilmu. Tapi tampilan luar beliau sangat sederhana. Kalau dilihat-lihat dari tampilan luar Gus Baha itu ya seorang kiai kampung yang tidak tersentuh dunia modern. Padahal kalau kita lihat dari kajian-kajian beliau ini adalah mufasir besar. Tapi kecenderungan kita itu ketika kita hanya mengandalkan simbolisme sebagai representasi di dalam beragama, maka sebagian besar masyarakat kita itu lebih cenderung percaya dengan Habib-Habib bodoh yang hanya mengandalkan garis keturunan nasabnya, yang hanya mengandalkan aksesoris-aksesoris yang dikenakan, mengenakan jubah, mengenakan imamah, dan lain sebagainya. Tanpa memahami, tanpa melihat apa yang disampaikan. Nah, itu sangat bahaya sekali ketika kita berpahaman bahwasanya simbol itu adalah representasi dari agama Islam. Kita akan tertipu di situ. Selanjutnya yaitu kesalahpahaman tentang inti dari agama Islam. Beberapa orang mungkin salah memahami bahwasannya agama hanya sebatas ritual dan simbol-simbol eksternal saja, tanpa menyadari pentingnya mengimplementasikan ajaran agama itu di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kita sering
memahami agama itu hanya ritual-ritual atau simbol-simbol eksternal tanpa kita menerapkan atau mengimplementasikan ajaran Islam itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya saya ambil contoh ketika kita memandang seseorang yang ahli sholawat dengan hanya mereka yang sering datang ke acara sholawatan di lapangan besar, membawa bendera besar, sholawatan sambil joget-joget. Kita sebut dia ahli sholawat. Padahal ketika dia melakukan sholawatan dengan gaya seperti itu, dia membuang sampah sembarangan. Nah, hal-hal seperti itu kita tidak bisa menilai bahwasannya ajaran Islam itu sangat menjunjung sekali kebersihan. Nah, bagaimana ceritanya ada orang yang disebut dengan ahli sholawat, orang yang disebut mengikuti sholawatan setiap hari, tapi secara tidak langsung dia juga membuang sampah sembarangan, membuat pencemaran lingkungan hidup di tempat itu. Yaitu tidak bisa disebut dengan orang soleh. Nah, dari itu, kesalahan paham atau kesalahpahaman tentang inti dari agama Islam itu sudah menjamur di dalam masyarakat yang ada di Indonesia ini. Dengan adanya kesalahpahaman ajaran Islam yang sudah menjamur di dalam masyarakat ini, tentunya masyarakat kita itu sudah sangat sulit sekali membedakan mana yang benar-benar mengajarkan tentang ajaran Islam dan mana yang tidak mengajarkan atau hanya bungkusnya saja. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, bahwasanya orang yang ikut sholawatan misalkan tapi masih membuang sampah sembarangan, tapi bisa disebut dengan ahli sholawat. Orang yang apa? Misalkan saya ambil contoh lagi, orang yang memakai celana celana yang di atas mata kaki, misalkan dia disebut ahli sunnah. Padahal kalau dia misalkan, ya mohon maaf, melakukan buang air kecil masih dengan berdiri. Nah, kita tidak memperhatikan hal-hal kecil, padahal Islam datang itu sudah mengatur hal sedemikian rupa. Hal yang kecil itu sudah diatur dalam Islam. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan menilai seseorang itu hanya berdasarkan simbol-simbol yang dikenakan, itu akan menipu kita. Ada sebuah film yang sangat unik menurut saya, film dari India yang berjudul Pika atau PK gitu filmnya. Nah, di film itu ada seorang alien yang datang di bumi. Alien datang di bumi, lah di situ alat yang digunakan alien datang di bumi itu dicuri oleh seseorang. Nah, alien itu mencari kemana-mana sehingga dia ke polisi, di polisi diarahkan sama polisi, itu disarankan yang bisa menolong kamu hanya Tuhan gitu. Nah, dari perjalanannya sedemikian rupa dia kontra dengan salah satu pemuka agama yang ada di India. Nah, pemuka agama yang ada di India itu menstereotip atau mencap bahwasanya si PK atau si alien ini adalah seorang Muslim. Padahal eh, pemuka agama yang ada di India yang kontra dengan alien itu hanya melihat dari sisi luarnya saja. Dengan pakaiannya, alien itu menunjukkan seorang Islam, seorang umat Islam. Dia mencap bahwasanya dia sebagai orang Islam. Nah, lucunya alien tersebut membawa contoh beberapa orang yang di mana ada 5 orang, di mana 5 orang tersebut beragama Hindu, beragama Katolik, beragama Bahaisme, beragama Muslim, dan yang satu itu Konghucu. Lah, dari ke-5 orang tersebut itu menggunakan atribut yang acak. Misalkan umat Islam disuruh menggunakan pakaian Hindu, terus yang Katolik disuruh menggunakan agama Islam, lah itu diacak. Terus sama alien tersebut itu disuruh memilih, coba sebutkan agama dari masing-masing orang 5 ini. Lah, dengan pedenya pemuka agama yang ada di India itu menjawab berdasarkan ya hanya simbol-simbol yang ditampilkan luarnya saja, bahwasannya yang berjenggot panjang itu agama Islam, yang memakai imamahnya itu, yang memakai sorban ala-ala Bahaisme itu, yaitu dianggap
agama itu yang memakai salib dianggap agama Katolik. Nah, salah semua karena pandangan dari pemuka agama yang ada di film Pike itu hanya menunjukkan atau mencap bahwasannya agama seseorang itu hanya berdasarkan simbol-simbol yang dia kenakan. Itu kan sangat fatal sekali. Dan itu juga bisa menjadikan sebuah fitnah ketika misalkan ada seorang yang merampok. Misalkan agama seseorang yang merampok itu agama A misalkan. Tapi ketika merampok seseorang tersebut menggunakan agama B, menggunakan simbol-simbol agama B. Nah, di dalam berita agama B telah melakukan perampokan dan lain sebagainya. Nah, pemahaman-pemahaman dengan mencap seseorang yang hanya menggunakan simbol-simbol dengan agama tertentu itu pemahaman yang sangat konyol sekali, yang sangat kocak sekali menurut saya. Maka dari itu, memang fenomena penonjolan simbol agama tanpa diimbangi dengan pengamalan ajaran agama adalah masalah yang kompleks sekali, yang membutuhkan solusi yang komprehensif. Dengan pemahaman yang lebih baik dan upaya bersama, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih religius dan harmonis. Memang tidak semua orang yang menonjolkan simbol-simbol agama itu adalah orang yang seperti itu. Banyak orang yang melakukan dengan tulus, orang-orang yang menggunakan simbol-simbol agama itu melakukan dengan tulus dan sebagai bentuk penghayatan terhadap agamanya itu. Tapi intinya adalah pada tindakan. Agama itu intinya pada tindakan, bukan hanya pada simbol-simbol tertentu. Agama mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan tindakan kita sehari-hari kita cerminkan dari iman kita. Walaupun kita tidak mengenakan simbol-simbol agama tertentu, tapi kalau kehidupan kita sehari-hari itu mencerminkan ajaran agama, misalkan di dalam Islam menjaga kebersihan dan lain sebagainya, tentu kita bisa disebut orang yang beragama. Oke, Sobat Ilah, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.